Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi BK yaitu dari kelompok 8 yang tentang program layanan bimbingan dan konseling yang ada di MI atau SD. Nah, di sini judul makalah kami yaitu program layanan bimbingan dan konseling di MI atau SD. Nah, materi kami kelompok 8 yaitu program layanan bimbingan dan konseling yang ada di MI atau SD. Nah, di sini saya akan membahas materi yang pertama yaitu materi bagian A dan bagian B. Adapun materi yang pertama yaitu analisis kebutuhan siswa MI atau SD. Nah, sebelum saya membahas tentang analisis kebutuhan siswa MI atau SD, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari program bimbingan konseling. Program bimbingan dan konseling ialah merupakan suatu program yang ada di sekolah, dan program tersebut itu sudah ada jangka waktunya yang ditetapkan di sekolah tersebut. Nah, adapun fungsi-fungsi dari bimbingan program bimbingan konseling yaitu yang pertama yaitu menolong siswa dan dalam kesulitan belajarnya. Nah, di situ di dalam program layanan bimbingan dan konseling di MI atau SD ini kita akan membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajarnya. Di situ kita akan bisa mengajarkan kepada siswa atau murid kita nanti bagaimana caranya dan bagaimana solusinya supaya anak tersebut bisa menyelesaikan permasalahan belajar yang ada di dalam kelas ataupun dimanapun dia belajar, sehingga anak tersebut bisa dan mampu memahami materi apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan yang kedua yaitu memberikan masukan kepada siswa yang ingin melepaskan sekolah atau tidak mau melanjutkan sekolah lagi. Nah, di program layanan bimbingan dan konseling ini kita bisa memberikan nasihat dan memberikan arahan kepada siswa yang ingin berhenti dari sekolahnya. Dengan kita memberikan motivasi, memberikan pengalaman kita kepada anak tersebut, mudah-mudahan anak tersebut bisa membuka pikirannya untuk melanjutkan ke sekolah lagi. Yang ketiga yaitu berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan minat dan cekatan pada siswa tersebut. Nah, di situ kita sebagai guru kita akan menjadi motivatornya untuk menentukan bahwa misalnya Maya ini bidang EQ-nya pintarnya di matematika. Nah, di situ kita bisa mendorong si Maya ini untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan misalnya dengan menguji dan memberikan soal-soal kepada Maya. Begitupun dengan Ririn dan Despa. Di dalam siswa kelas itu pasti memiliki cekatan minat belajar yang berbeda-beda. Nah, di situ tugas kita sebagai guru BK yaitu kita harus memfasilitator siswa-siswa tersebut agar cekatan dan minat bakat yang dimiliki siswa tersebut itu tidak terpendam dengan sia-sia begitu saja. Yang terakhir yaitu memberikan petunjuk kepada anak-anak yang ingin melanjutkan belajarnya dan sebagainya. Misal, kita sebagai guru BK tidak harus memberikan nasihat kepada siswa-siswa yang bermasalah. Nah, kita juga perlu memberikan nasihat kepada siswa-siswa yang ingin melanjutkan
melanjutkan ke sekolahnya. Guna untuk misalnya si Ririn ini anaknya pintar, dia ingin melanjutkan sekolahnya ke misalnya dari SD Ririn ingin melanjutkan tingkat SMP. Nah, itu pun perlu kita sebagai guru BK untuk mengarahkan Ririn, karena Ririn ini termasuk murid yang pintar. Kita juga perlu mengarahkan Ririn supaya Ririn nanti dengan menggunakan kepintarannya dia tidak menyalahgunakan ilmu apa yang telah dia dapat. Itu pun untuk mengantisipasi supaya tidak menjadi masalah untuk Ririn ke depannya untuk mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya yaitu saya akan membahas yang pertama tadi, yaitu analisis kebutuhan siswa MI dan SD. Nah, analisis kebutuhan siswa itu merupakan kegiatan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat suatu media atau yang bisa dikatakan media yang cukup relevan untuk menjadikan siswa-siswi itu bisa mencapai tujuan dari suatu pengembangan yang ada di diri masing-masing siswa tersebut. Nah, analisis kebutuhan konseling itu dilakukan sebelum program layanan konseling itu dibuat. Jadi, sebelum kita menulis analisis kebutuhan siswa MI atau SD itu, kita harus melakukan suatu program layanan konseling itu dirancanakan sebelum dikembangkan. Jadi sebelum membuat itu kita jangan dulu membuat sebuah analisis kebutuhan itu jangan sesudahnya. Berarti kita tuh harus membuatnya sebelum analisis kebutuhan siswa itu kita ketahui. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa pendapat dari Brinkerhoff dan Gill, yaitu analisis kebutuhan adalah sebuah proses mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki ke siswa, yaitu keterampilan dan keterampilan yang diperlukan dalam mencapai suatu organisasi. Nah, di situ yang dimaksud dengan sebuah proses untuk mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan dalam mencapai sebuah organisasi itu, kita harus mengarahkan kepada siswa-siswi kita tentang misalnya program apa yang akan kita laksanakan di dalam suatu organisasi yang tersebut. Yang selanjutnya yaitu pendapat Gupta, yaitu analisis kebutuhan adalah sebuah proses untuk menentukan alasan, kesenjangan dan kinerja atau metode yang mengidentifikasi kebutuhan dan yang ada dan masa depan. Nah, di situ kita akan mengidentifikasi analisis kebutuhan tersebut mengenai dengan kebutuhan baru dan kebutuhan yang akan diperlukan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya pengertian dari kebutuhan siswa itu secara khusus sebagai suatu proses untuk mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, permasalahan, populasi, layanan yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu pelaksanaan analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan yaitu kebutuhan konseling merupakan kegiatan mengelompokkan masalah yang berkaitan atau yang ada pada peserta didik. Nah, kebutuhan atau masalah peserta didik dapat diidentifikasikan melalui satu karakteristik siswa. Misal seperti aspek-aspek fisik. Nah, di aspek fisik ini terdapat yaitu kesehatan dan keberfungsiannya. Nah, misal siswa tersebut memiliki fisik yang sehat. Nah, apakah siswa tersebut ini mampu mengaplikasikan dengan kesehatannya dia bisa belajar dengan baik, bisa
bisa menelaah pelajaran-pelajaran yang akan diberikan oleh gurunya. Nah, selanjutnya yaitu harapan peserta didik sekolah dan masyarakat. Nah, dari pelaksanaan analisis tersebut dapat dianalisis dari tugas-tugas perkembangan yang dijabarkan dalam perumusan kompetensi dasar dan materi pengetahuan yang ada di dalam silabus tersebut. Selanjutnya yaitu tadi yang A, identifikasi kebutuhan. Yang kedua yaitu kegiatan analisis. Nah, pengukuran kebutuhan merupakan kegiatan penting dalam menyusun program bimbingan yang ada di sekolah. Nah, di situ ada yang disebut dengan pengukuran kebutuhan. Nah, pengukuran kebutuhan akan memfokuskan perhatian perencanaan program kepada masalah-masalah yang penting. Ini akan membantu program penyusunan rencana penggunaan dan pengelolaan waktu dan sumber-sumber yang secara efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu pengukuran kebutuhan memberikan dasar pengesahan bahwa perhatian perencanaan program hanya kepada kebutuhan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu pengukuran kebutuhan memberikan informasi dasar. Memberikan informasi dasar untuk mengukur perubahan informasi siswa. Nah, di situ kita akan mencari informasi dasar dari siswa-siswa kita. Dengan kita mencari informasi tersebut, maka kita akan bisa menyelesaikan permasalahan apa yang ada pada peserta didik kita. Selanjutnya yaitu ada penyusunan program bimbingan. Penyusunan program bimbingan pengukuran yang kebutuhan yaitu yang pertama yaitu pembuatan keputusan. Yang pertama pembuatan keputusan. Nah, sebelum merancang yang namanya sebuah pengukuran, yaitu kita perlu membuat keputusan. Nah, sebelum kita merancang itu kita harus menentukan keputusan terlebih dahulu apa yang harus kita lakukan selanjutnya dan apa yang akan kita terapkan kepada siswa-siswa kita nantinya. Yang kedua yaitu menyusun rencana program. Menyusun rencana program. Nah, setelah membuat keputusan, langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana program. Nah, di sini kita sudah menentukan program apa. Misalnya program selanjutnya kita sebagai guru BK akan memberikan motivasi atau memberikan apa kepada siswa yang mengalami permasalahan tersebut. Yang ketiga yaitu pengembangan. Nah, di dalam pengembangan ini kita sudah terjun sudah memasuki masalah yang ada di peserta didik kita. Kita sudah mengetahui bahwa si A ini mengalami permasalahan seperti ini dan solusinya juga harus dilakukan seperti ini. Dan yang keempat yaitu melaksanakan. Nah, di sini melaksanakan yang dimaksud yaitu kita akan membantu siswa itu dalam permasalahan dari segi apapun, baik itu pelajaran, baik itu permasalahan yang ada di dalam dirinya, misalnya dari berbagai teman-teman. Nah, disinilah kita akan melaksanakan program apa, mulai dari program apa yang kita lakukan, penyusunan apa, dan pengembangan kita bagaimana, ya. Dan yang terakhir yaitu menilai program bimbingan. Menilai program bimbingan. Nah, setelah kita membuat pembuatan keputusan, menyusun rencana program, pengembangan, pelaksanaan,
Langkah selanjutnya yaitu menilai program bimbingan. Nah, disitulah kita bisa menyimpulkan bahwa permasalahan yang ada di anak peserta didik kita itu bisa misalnya memerlukan banyak perhatian dari guru, atau bisa kita diajak belajar dengan cara bermain. Nah, inilah tujuan dari langkah-langkah pembuatan keputusan yang ada di analisis bimbingan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya yaitu B. Tujuan program bimbingan dan konseling di sekolah. Analisis kebutuhan siswa MI SD. Yang B yaitu tujuan program bimbingan dan konseling MI atau SD. Nah, di sini bimbingan dan konseling itu bertujuan untuk membantu konseling agar dapat mencapai tugas-tugas perkembangan. Misalnya di sini ada pun tujuan umum itu terbagi tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum dari program bimbingan. Tujuan umum dari program bimbingan. Nah, tujuan umum dari program bimbingan yaitu yang pertama, agar siswa dapat mengembangkan pengertian dan pemahaman dari kemajuan di sekolah. Nah, di situ siswa bisa mengembangkan pengertian dan pemahaman diri dalam kemajuan yang ada di sekolahnya. Yang kedua yaitu agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan tentang dunia kerja, kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab memilih suatu kesempatan kerja tertentu. Nah, di sini gunanya yaitu agar siswa itu bisa melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu tanggung jawab itu sesuai dengan yang diharapkan oleh guru-guru yang ada di sekolahnya. Misalnya seperti disuruh membuat tugas, siswa itu harus mengerjakan tugas semuanya. Dan rasa tanggung jawab itu berarti dia menyadari bahwa ini adalah kewajiban saya untuk membuat tugas, membuat PR, dan sekolah setiap hari itu pun merupakan tujuan umum dari bimbingan konseling. Yang ketiga yaitu agar siswa dapat mengembangkan kemampuan untuk memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesempatan yang secara tepat dan bertanggung jawab. Nah, di situ siswa dituntut untuk mengembangkan kemampuannya. Mengembangkan kemampuannya yaitu dia harus berani mengungkapkan bahwa siswa tersebut ini pintar misalnya berbahasa Inggris. Nah, dia dituntut untuk mengembangkan bakat yang dimiliki oleh siswa tersebut. Jadinya di BK ini siswa tersebut akan dibantu untuk melancarkan suatu bakat dan minat yang ada pada peserta didik tersebut. Yang terakhir yaitu agar siswa dapat mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain. Nah, di situ siswa juga dituntut untuk mewujudkan penghargaan. Misalnya si Maya ini anaknya pintar, sering mengikuti lomba-lomba tingkat nasional, tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi. Nah, di situ Maya akan membawa nama baik sekolah, nama kedua orang tua. Nah, disitulah kita akan dibentuk oleh yang namanya program layanan bimbingan konseling. Di situ kita akan
menjadi suatu murid yang menjadi kebanggaan orang tua dan guru dan bahkan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu tujuan khusus program bimbingan. Tujuan khusus program bimbingan. Nah, tujuan khususnya yaitu yang pertama adalah agar siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang ada di dalam diri sendiri. Nah, di situ siswa akan diajarkan bagaimana cara penyelesaian masalah yang ada di dalam diri sendiri. Misalnya siswa tersebut mengalami masalah, misalnya malas belajar, malas untuk datang ke sekolah. Nah, dengan adanya guru BK, dia akan memberikan nasihat kepada anak muridnya. Jangan sampai tidak sekolah, nanti akan merugikan kamu kemudian harinya. Dan itu pun kita terus-menerus memberikan motivasi yang baik untuk anak tersebut, sehingga sampai anak tersebut bisa termotivasi untuk bersekolah dan rajin belajar setiap hari. Dan yang kedua yaitu agar siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya. Nah, di situ siswa juga kita arahkan untuk bisa berbaur di lingkungan. Misalnya si Despa ini orangnya pendiam, dia tidak mau berbaur sama teman-temannya. Nah, disinilah tugas guru BK, kita akan memberikan pengarahan kepada Despa, kepada teman-temannya agar mampu berbaur satu sama lain. Jadi di dalam satu kelas itu tidak ada yang namanya perbedaan antara murid 1 dan murid 2. Dan yang ketiga yaitu agar siswa memiliki kemampuan dalam mengatasi kesulitan, dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Nah, di situ siswa diharapkan bisa memecahkan permasalahan yang ada di dalam dirinya dan bisa menyelesaikan permasalahan itu secara baik dan benar. Misalnya, kalau ingin menghadapi ujian karena dia stres dengan banyak pikiran dengan menghadapi ujian, dia tidak mampu untuk memecahkan suatu permasalahan tersebut, mengakibatkan dia mengambil jalan yang salah. Nah, disitulah kita sebagai guru BK itu harus memberikan pendukung dan nasihat kepada siswa-siswa yang seperti itu. Dan yang terakhir yaitu agar para siswa memiliki kemampuan untuk mengatasi dan menyalurkan potensi-potensi yang dimilikinya dan pendidikan dan lapangan kerja secara tepat. Nah, di sini siswa itu agar bisa pengetahuan apa yang dimilikinya nantinya akan berujung sesuai dengan tepat. Misalnya si Maya ini ahlinya di bidang matematika. Maya akan kita arahkan supaya misalnya di jenjang SMP, di jenjang SMA, Maya bisa menguasai lebih lagi mendalam yaitu tentang materi matematika. Supaya nanti jika Maya selesai dalam bangku SMA-nya, dia bisa melanjutkan lagi di perguruan tinggi yaitu mengambil jurusan matematika. Nah, disitulah suatu keberhasilan mahasiswa itu bisa dicapai sesuai dengan tujuan, bakat dan minat yang ada di diri masing-masing siswa. Baiklah, mungkin hanya itu penjelasan materi pertama dari kelompok 8. Saya akhiri kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.